Oke, selamat malam Mas Iban. Malam. Mbak Puspa. Iya, sehat? Alhamdulillah. Iya, itu dia yang penting sehat ya. Penting sehat. Betul sekali. Kalau mulai dari Mbak Puspa dulu sepertinya. Oke. Sedikit clue atau cerita dikit tentang apa kegiatan sehari-hari dari Mbak Puspa. Untuk aku kegiatan sehari-harinya aku sebagai MUA, aku juga ngonten di salah satu resto di Jogja. Aku juga jadi konten kreator di salah satu toko buku di Jogja. Oke, berarti Mbak Puspa sedang sibuk di makeup artist, kemudian di konten kreator, di dua skala bisnis tadi ya. Jadi Ya, ada resto dan toko buku. Nah, kalau Mas Iba, Ya, lagi sibuk di mana Mas Iba? kalau aku Ini kita tukar aja. Amin. Kalau aku sebenarnya masih kuliah dan Ya. masih skripsi, Ya, tapi aku juga freelance, Mas. oke. Semuanya. Oke. Iya, ini apa Mas? Aku di ISI Yogyakarta, ISI Yogyakarta. jurusan etnomusikologi. Etnomusikologi, oke. Nah, tinggal, sedang skripsi ya? Ya, Oke. Itu Mbak Astri. Iya, oke. Apa tuh? Monggo silakan Mbak Astri. Ding. Oke. Jadi bintang tamu kita pada malam hari ini tuh adalah sepasang kekasih. Oke. Tepuk tangan untuk sepasang kekasih ini. Kalau boleh tahu sudah berapa lama? 10 tahun lalu tahun ini ya Lama ya? sekitar 8 bulan. Oke. Panjang. Aja. Oke, udah. 8 bulan, berarti sudah mengalami 2 musim ya. Yeah. Musim kemarau dan Betul. musim hujan. Betul. Oke. Harus banget tuh. Iya. Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Monggo, Mbak. Oke, mohon maaf nih, untuk usianya tua siapa? Waduh. Langsung ngomongin usia. Oke. Mohon maaf nih dulu nih di awal. Ya nggak jauh Nggak sih. jauh. Nggak Oh, tidak terlalu jauh Tidak terlalu jauh ya. 1, 2, 3, 4 tahun di atas. Siapa yang di atas? Siapa yang di atas? Tuhan yang di atas. Betul. Oke. Saya yang lebih tua. Ya. Kelahiran tahun? Diperjelas lagi. Harus detail. Saya kelahiran tahun 1999. Oke, kalau Mas Iban? Aku 2003. 2000. Oh, nggak jauh beda Mas. Nggak jauh beda. Sama siapa? Sama teman-temannya. Oh iya. Oke. Nah, sekarang kita Pertanyaannya? ke Mas Bro. Iya. Kita ke Mas Bro. Mas Bro, mereka kan ini baru tahun ini menjalani hubungan. Nah, kira-kira gimana nih dinamika mereka berdua ketika berpasangan? Aduh. Boleh tepuk tangan. Apa dikasih tepuk tangan dulu? Yang rewel yang cewek. Langsung tertawa. Iya. Kalau yang cowok? Jadi gini aja polos, Oke. Iya. nggak ya dengan senang hati dia jalan ini semua. Nggak ada. Aku melihatnya itu kalau secara kepribadiannya, ya ini kayak anaknya. Oh. bukan karena umur tapi karena mental. Oh. Nah dia senang aja bareng siapa Mbak? Bagus Pak. Bagus Pak. Senang aja, dia begini aja. Ya inilah dia gitu. Yang suka ragu, suka ribet, suka ini dan itu, takutnya anu itu ya Simba ini. Bagus. Tapi dia senang kalau cowoknya senang banget. Oke. Cuma memang orangnya begini gitu, cuek misalnya, Iya. biasa aja gitu. Iya. Nggak terlihat antusias gitu.
nggak terlihat responsif. Tapi hatinya senang banget. Memang karakternya begini. Oke. Paling kalau ribut, misalkan dibeliin sesuatu oleh keluarga, dia ya makasih, udah. Nah siapa ini? Mas Iban, Cewek. Mbak Puspa. Bagus Pak. Puspanya, lo gitu aja. Ya mesti gimana gue, gimana kamu? Jadi kalau dia senang banget sama Puspa, nah Puspanya yang selalu mempertanyakan karena dia menilai dari apa yang tampak dan didengar. Oh. Logik gitu, pakai logik. Berarti responnya Mas Responnya Mas Iban. Mas Iban. Mas Iban yang selalu jadi masalah buat Puspa. Ups. Ups. Hei, kamu aku beliin baju, oke makasih. Hah? Oh iya. Oke. Dia nggak bisa dibuat-buat. Oke. Kalau senang ya senang, enggak ya enggak. Nah sementara si Mbak Puspa. harus, Oh. ya dia mesti ganti pacar. Artinya ini karakternya seperti ini. Ya. Yang kita lupakan dalam sebuah hubungan itu bukan kita selalu mempertanyakan apa yang dirasakan tanpa pernah mengerti yang kita suka itu wataknya seperti apa. Kalau tahu-tahu aku ini jadi lemah lembut, jadi aneh kan. Kenapa? Karena aku Sumatera. Mungkin kalau aku Sunda, bahasaku nggak kayak gini. Jadi bukan soal aku antusias atau tidak, karakterku yang membuat aku belak-belakan. Nah dia ya kayak biasa aja gini aja. Sementara si Puspa, aku tuh ya, Betul kah? ya mas, aku mewakili mas. Biar nggak dipertanyakan malu kan. Nanti kita jadi kuseng. Iya. Nah jadi persoalannya di situ doang. Hatinya sama. Ya. Hatinya sama-sama senang, sama-sama suka, sama-sama menemukan hal baru dalam hatinya masing-masing kan. Tapi aplikasinya yang berbeda. Nah kalau dia kan antusias segala sesuatu, emang karakternya kayak gitu. Karakter bagus kan. Nah kalau dia karakternya tuh ya biasa aja. Nah respon dari sesuatu itu yang akan jadi masalah berdua. Ya harusnya kalau kamu memang sungguh-sungguh. Asik. Itu dicatat itu. Dicatat ya. Catat. Catat. Jadi kalau bicara hati tidak masalah. Makanya kan betul. sama-sama suka, sama-sama benar-benar sayang, sama-sama senang, sama-sama nyaman. Tapi kalau bicara reaksi, nah berbeda. Nah lebih penting reaksi apa lebih penting kesungguhan? Oh itu yang harus dijawab ya. Asik. Oke. Jadi nanti yang rentan cemburuan dia, yang rentan tidak percaya dia. Ya karena si Mas Iban. Mas Iban. Mas Iban ya begini kan, gue mesti apa? Iya. Bagi saya berharap selamanya seperti itu. Saat ini yang dirasakan Mas Iban itu adalah ya si Puspa tempatnya. Puspa yang tempat dia senang, tempat dia nyaman. Ibarat perjalanan itu ya saat ini parkirnya di sini. Walau tidak bisa ditunjukkan kan ya, Mas ya. Iya. Dengan Karena nggak ada berusaha nunjukin sebenarnya. Langsung klarifikasi. Tapi ya ternyata apa yang tak usahain tuh belum gitu loh mungkin ya. ya perempuan itu lebih kepada melihat daripada merasakan. Makanya banyak dibohongi perempuan tuh. Sering terbohongi. Karena lebih senang ketika ngeliat reaksi.
wah kamu, wah lebih bangga. Iya. Menurutmu aku cantik nggak? Cantik. Nggak puas. Kamu itu, wow, bukan lagi. Ya. Iya, iya, iya. Namakan artinya dia kelak kalau kita bersama ya di karakternya dia ini. Oh. Akhirnya dipertanyakan terus. Oh. Iya. Itu karakter. Iya. Karakter. Ada yang cuek, Iya. karakternya cuek. Ada yang nggak usah jauh-jauh lah Mas Doris. Ya. Sampai detik ini dipertanyakan kan. Iya. Hatinya benar-benar nggak? Betul. Padahal udah jungkir balik. Udah. Kanan kiri bawah atas. Nah itu jadi fokus. Jadi yang selalu mempersoalkan ya Puspa. Enggak, gua bukan membela, bukan menyalahkan, tapi kenapa aku berbicara seperti ini? Jangan sampai gara-gara apa yang kau lihat dan dengar, ujungnya menjadi dirimu ragu terhadap. Karena perempuan itu lebih percaya dengan penglihatan dan kata-kata. Karena logikanya kalau kau memang sayang harusnya. Makanya kecenderungan banyak tertipu perempuan. Ini kan cengeng orang. Ya, Mas ya. Cengeng ini. Ya. Ya, benar nggak? Ya, Mbak Putri. Iya. 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 Ya itu. Iya. Nah, jadi gitu aja kalau udah baca karakternya. Tinggal nanti dia mau nanya apa. Iya. Iya, 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 iya. betul. Ya tergantung kalian. Betul Mas Bro, betul. Aku Oke. cuma baca bahwa karena sejauh ini persoalannya di situ. Iya. Iya. Ya Mas ya. Aku wakili Mas. Siap. Nah Mas Iban, itu kan yang barusan dibilang sama Mas Bro, pasti kan timbul pertanyaan di Mas Iban sendiri, karena sudah menjalani ini dan betul yang dibilang Mas Bro seperti itu dan diakui sama Mas Iban. Yang paling jadi pertanyaan Mas Iban sebetulnya di dalam hal tersebut, monggo silakan ke Mas Bro. Apa yang mau yang ditanyakan Mas Iban? Sebenarnya nggak tahu juga sih. Gak ada dia pertanyaan. Gak ada. Oh, justru nggak ada. Gak ada, dia senang aja sudah. Oke. Yang banyak pertanyaan tuh ini. Puspa silakan boleh bertanya apapun itu. Langsung. Tentang kesungguhannya, tentang apa benar-benar. Iya. Berarti Mas Iban nerima aja. Nerimo. Ya kalau dia nggak senang dia pergi. Betul. Betul, betul, betul. Itu orangnya. Mhm. Kalau tetap di situ berarti karena dia senang. Ya. Karena dia tidak bisa basa-basi, Iya. tidak bisa berkata yang dibuat-buat. Betul. Ya Mas ya. Iya lagi. Nggak Mas, aku bela dirimu daripada Puspa. Iya. Iya. Monggo Mbak Astri silakan ke Mbak Puspa. Mbak Puspa ada yang penasaran nggak? Apa ya? Belum ada. Nggak Masih- ada. Masih shock ini. Ini aja, saya aja yang nanya ya, saya mewakili. Izin mewakili Mbak Puspa. Berarti kalau Mbak Puspa berkarakter seperti itu Mas Bro, apa memang itu harus dirubah atau diperbaiki dari sisi Mbak Puspa, atau memang harus diterima juga itu oleh Mas Iban? Karakter itu tidak bisa dirubah. Nah, Kita itu harus saling menerima. Jadi gini, misalkan Astri ini pacarku, apapun reaksinya ya itu karakternya. Apapun reaksiku terhadap dia ya itu karakterku. Tak bisa aku nuruti kehendaknya. Karena itu bukan aku gitu. Aku pun tak bisa memaksa dia menuruti kehendakku. Karena dia bukan aku. Makanya kan aku pernah selalu bilang, jangan memutuskan, menyimpulkan dari apa yang kau lihat dan dengar. Tapi putuskanlah dan simpulkanlah dari apa yang kau rasakan. Nah kalau kau nyaman, jalani. Karena hati itu kan nggak bisa bohong. Nah kadang-kadang kita manusia ini kan
apa yang tampak dan didengar itu lebih penting dari apa yang dirasakan. Ya. Yang selalu was-was tuh dia ini, Puspa ini. Ujung-ujungnya nanti curiga, kan melebar. Ya. Ujung-ujungnya cemburu. Hatinya benar-benar dengan Puspa, tulus. Tapi secara tampak ya begini aja. Nah sedangkan Puspa, ya, kalau kau memang berbuat, Oh, iya. Bawakan aku 1000 candi gitu. ya kira-kira Iya. seperti itu. Iya, iya. Jadi yang mesti dibenarin Puspanya, bukan ibaratnya. Iya. Iya. Dia kalau suka ya sudah di situ aja. Mhm. Dari hari Rabu aku lihat dia ya, Ya. ya senang banget dia dengan Puspa sudah. Ya. Cuma tak bisa, nggak bisa, nggak mas. Aku, kan situ tidak bisa ngomong. Iya. Kalaupun ngomong nanti dipatahin dulu. Benar nggak? Sampai kan disuruh ngomong, Iya. belum selesai udah dipatahin. Dipatahin. Benar nggak mas? Dia Ya, ngomong gini. Iya. Benar kan? Iya. Enggak, tujuan kita ngobrol ini bukan cari salah dan benar, Iya. tapi supaya jangan miskomunikasi. Oh iya. Banyak orang itu berpisah hanya karena apa yang dia lihat dan dengar. Makanya aku sekali lagi ulangi, putuskanlah segala sesuatu itu atas dasar apa yang kau rasakan. Yang jadi beban dia, akhirnya dia dibuat-buat berusaha. Oke. Misalnya, tahu-tahu dikasih hadiah. Hmm. Nah gimana supaya antusias? Itu Oh. beban mental. Karena kalau nggak antusias, ya nggak biasa aja. Waduh, oke. Oke. Cuma kalau bicara kesembuhan, hatinya sungguh-sungguh Wow. dengan Puspa. Oke. Ibarat kasarnya nikah besok pun dia nggak ragu. Dia tuh mesti bangga dia. Nah, Puspa ini kalaupun dia jadi nikah besok, dia kan kayaknya biasa aja dengan aku. Kalaupun kutanya biasa aja, jangan-jangan main-main. Nah, Oke. kalau dia mah kemana Puspa ikut aja. Wih, keren. Oke, berarti Nah, kayak menceritakan hatinya terhadap Puspa, kan enggak dia ngelak, enggak ah. Ya. Masa sih enggak? Ya emang begitu. Ya Mas ya? Iya. Ya iya. Kan biasanya kebanyakan enggak ah. Nanti kamu GR. Kan begitu kan kebanyakan cowok. Dia enggak, ketawa aja kalau begitu. Oke. Nah, si Puspa sok. Ternyata aku mengetahui itu. Mas Syok ya. Shock. Enggak. Kenapa aku bercerita begitu? Ya tadi, jangan sampai jadi miss. Jangan sampai jadi salah prasangka. Iya. Dia ini kan perjalanan hidupnya banyak sendirian. Oke. Oke. Apapun yang dia rasakan, dia jalanin sendiri. Oke. Yes. Nah, orang yang seperti itu biasanya apa ya? Krisis kepercayaan. Ya. Akhirnya bukti itu penting gitu. Dia punya ibu, punya bapak, punya saudara, punya teman, tapi kayak berasa sendirian selama ini. Tolong lagi sedih. Kenapa Mas ketawa, ada yang salah? Kenapa Mas? Nah, ketika ketemu siapa si Ban Mas ini Iqbal. tenang, ada nyaman. Ini benar, ini aku lebih penting ke dia karena tulus satu. Wow. wah. Cowok, cewek tulus itu banyak, tapi cowok tulus itu susah. Ya. Nggak banyak deh tuntutan dalam Puspa musik ini, musik itu enggak. Nah karena nggak banyak tuntutan biasa, ya flat, ya jalan aja. Iya. Ini benar-benar enggak sih? Oke. Kayak gitu. Oke. Kita tangkap Puspa ya. Iya. Ya. Ah,
hadir di sini biar aku nyambungin gitu. Supaya jangan salah ke depannya. Iya. Banyak kecewa dia Bagus Pak. di dalam perjalanan hidupnya. Dan dia juga tipe perempuan yang tidak gampang suka. Tidak gampang untuk jatuh cinta, tidak gampang ya. Walaupun secara tampak kayak gampang gitu. Oke. Tapi untuk jatuh hati itu gampang. Dia jatuh hati sama si Iban. Iban pun begitu. Hanya beda reaksi gitu. Ya. Nah itu persoalan mereka selama ini. Ya. Sampai ke kelimpungan dia gimana ya supaya yakin. Apa gue mesti tiarap? Jangan nunduk Mas Iban, kan gua menolongmu lah. Iya. Itu aja sih. Iya. Dengan Dan secara karakter cocok. Secara karakter saja. Ya walaupun secara reaksi beda. Kan yang penting kan tulus. Iya Mas. Nggak ada deh tuntutan apapun terhadap Puspa. Senang aja. Senang aja. Ya seperti ku bilang tadi, sakingnya kalaupun besok menikah, ayo. Nah yang banyak pertanyaan di kepala Puspanya. Dasarnya ya karena melihat dan mendengar tadi kan dia begitu aja. Terjoget, nah gitu aja. Iya betul Mas Rul. Ya kan kayak Rabu kemarin ke depan joget, kayak gak ada dosa. Habis itu balik lagi. Sedangkan Puspa kan butuh yang jadi. Kehidupan itu. Taunya bohong. Iya. Ya Mas ya. Karena dia suka slang sih. Jadi apa adanya aja. Dasar dia suka slang ya karena apa adanya. Oke. Berarti dengan tadi karakter cocok tapi mungkin reaksinya berbeda. Ya. Terus cara mereka cara mereka untuk bekerja sama gimana Mas? Dia ini tergantung Puspa, nurut aja. Misalkan dia ahli nyanyi, jadi atau enggaknya ada di tangannya. Dia mah manut aja, dah. Nah, tapi di mata perempuan tuh salah pula kalau manut aja tuh. Enggak manut juga salah. Semuanya itu apa sih? Ya kan gitu. Karena rata-rata perempuan tuh butuh romance. Ya. Butuh dramatis. Ya. Ceng-ceng. Storyline. Iya. Nah itu kayak berbunga-bunga gitu. Tapi kalau gimana kamu ke aku suka? Enggak, kurang greget gitu. Nanti belajar di siapa ya yang bisa acting? Yang lo ngajarin dia acting ya, biar Puspanya rada senang dikit gitu. Ya Mas ya, aku mewakili Mas ya. Kalau salah bantah aja ya. Siap. Karena kan selalu dipertanyakan kan, Iya. hatimu ini sungguh-sungguh atau tidak. Dia pun juga, dia itu jadiannya juga kayak nggak pacaran, kayak nggak sengaja gitu. Bukan kayak orang nembak terus mengatakan aku padamu setia. Enggak ya Mas ya? Enggak kan? Tepuk tangan. Iya. Gokil. Sebenarnya aku tuh paranormal Mas, bukan penyanyi. Enggak ada momentum, enggak ada. Jalan aja gitu. Ya, lo ibarat kasarnya walau tidak sama tapi benang merahnya sama gitu. Ya gue ikut dulu aja, gue senang mau. Udah. Oke. Begini gue. Udah. Nah, sedangkan Puspa kan butuh teng. Soalnya ditinggalkan. Gak bisa drama. Oh iya. Gitu. Nah dia ini semakin suka semakin ngecengin. Oh iya. Semakin suka semakin biasa aja. Kebalik ya.
Ya, laki-laki tuh kalau dia tidak bisa berdrama, pasti ujungnya biasa aja. Sedangkan rata-rata perempuan itu butuh hal yang dramatis, kayak penyelamatan kucing yang banjir gitu, dramatis. Ya, terus kursi Tapi enggak apa? Tapi kenapa sih Mas Bro perempuan itu lebih apa yang pengennya yang dramatis dibanding laki-laki? Perempuan yang hidupnya berjuang, hidupnya yang capek, hidupnya yang mandiri, yang berpikir, selalu butuh keantusiasmean biar lebih hidup, biar lebih semangat. Satu, yang kedua, perempuan itu selalu ingin diutamakan oleh orang yang dia cintai. Bukan egois itu, tapi memang begitulah perempuan. Senang dia kalau apapun itu dia dinomor satukan, baik itu lewat kata-kata, perilaku terhadap orang yang dia cintai. Ada rasa percaya diri, ada rasa bangga gitu. Nah, ketemu yang cuek, masuk makan hati. Tapi tulus dia. Itu yang penting yang harus Puspa tahu. Apapun kondisinya, apapun kekurangannya, dia terima aja. Ya Mas ya. Yoi. Ya nanti kalau lo ngomong bohong, nah gua nggak kenal lo, isi hatimu gua ceritain, biar dia percaya. Menurut lo aku cantik nggak? Misalnya senyum aja. Ya. Nunggu kisah selanjutnya. Nggak ada. Saking dia nyaman, misalnya sayang, aku mau, ya udah, nggak apa-apa. Senyamannya. Mau dilarang dikit, nah gitu, biar kelihatan sungguh-sungguhnya kan gitu. Iya. Ada drama-dramanya. Ya, begitu Mas. Mas ada temanku yang bisa drama, nanti aku aja. Yang bayar aku aja deh. Apa? Asik. Apa? Asik. Seru ya? Seru, gokil. Ya harus datang ke cinta dan rumah tangga lah, biar aku bisa mewakili hatinya. Karena aku kasihan sama lo. Enggak, aku kasihan sama Puspa. Karena lo dipertanyakan terus kesungguhan hatimu. Nah, ketemu gue dia nggak bisa bantah. Nah, kalau jauh di lubuk hati mereka berdua, Mas Bro, apakah memang saling? Iya, saking dia senangnya, jadi butuh reaksi, antusiasme. Nah, sedangkan ini senang banget, cuma begitulah dia. Paham nggak? Jadi ributnya tuh karena reaksi doang. Paham nggak sih? Kalau hati cocok, mereka ini seribut-ributnya nggak bisa lebih jauh. Nggak bisa jadi benci-bencian 2-3 hari, parah ributnya kayak orang perang. Enggak. Itu tanda sehati. Kan ada orang pacaran ribut sampai 2 hari. Siapa dulu yang nelpon, WhatsApp, dia enggak. Dia habis ribut kayak nggak ada dosa. Tepuk tangan buat kita. Udah kan? Habis itu ayo kita jalan. Nah, dia masih kesal. Karena gue ngeliat mereka pacaran tuh ngeliat, gitu langsung. Pasti juga gitu nggak? Apa? Kalau lagi ribut lagi marah nih,
tiba-tiba dia biasa aja ada jalan, ayo pergi makan. Gue kan lagi makan. Iya, iya. Main es krim, main es krim. Iya. Terus dia satu yang kedua, ketika dia berbicara serius, nah dia kayak gak dengar, tapi serius di hatinya. Oke. Kalau mewakili hatinya, itu tidak boleh dia susah, dia capek. Wow. Kalau ini hatinya. Iya, iya. Nah cuma tampaknya biasa aja. Oh. Nah, kamu dengarin kalau aku ngomong, dia kayak gak dengar, gak peduli. Tapi tahu, Iya, benar iya. gak mas? Iya. Aku dengar. Enak mas datang ke cinta dan rumah tangga itu bisa di mediator hatinya. Itu kalau kita nggak di cinta dan rumah tangga bayarannya mahal mas. Iya, betul sekali. Iya. Walaupun kursinya panas ya. Iya. Enggak, yang kasihan tuh dianya. Masih Pak. Tapi kan tadi kan Mas Pur bilang reaksinya mungkin beda, tapi karakternya kecocokan karakternya tuh apa? Ya karena ini tidak emosional orangnya. Jadi semarah-marahnya dia itu nggak akan jadi besar. Oh. Nah yang penting itu kan itu. Ya. Ini kan tipenya kan sensitif, sensi orang. Bagus. Salah dikit apa moodnya, salah dikit apa moodnya. Nah dia harus ketemu orang kayak gini Oke. sebagai penetralisir. Nah dia pun nangkapnya malah beda, kok biasa aja. Nah, itu pula ribet lagi kan, panjang kan alasannya. Padahal karakter kayak Puspa ini harus ketemu orang kayak gini. Oke. Karena kalau sama-sama sensi, sama-sama emosional, udah tahu kan apa selanjutnya. Iya, akan kontrak terus. Nah memang tempatnya Puspa ini ya dia. Oke. Karena kan misalkan dia lagi ngamuk, nah dia paling ketawa. Kalau dia kepancing kan jadi besar. Iya, betul. Walaupun serius harusnya, dia ketawa. Ya harusnya berterima kasih ketemu yang begitu. Kalau ngamuk juga, Oh, iya. karena ini yang sensi, ini yang gampang emosi, ini yang selalu miss. Karena itu tadi perjalanan hidup kan. Oke. Hatinya baik, tapi perjalanan hidup kan yang mendoktrin kita kan. Kekecewaan, kegagalan dan segala macam. Jadi memang Puspa ini ya tempatnya dia. Bukan soal perasaan doang, bukan. Tapi kepribadian yang mood-mutan, ya harus ketemu yang flat aja, Ya. biar nggak jadi besar. Ya. Nah kalau misalkan dia pacaran dengan aku, terus sensitif juga kayak dia, coba bayangkan. Iya. Nah keflatan dia ini justru dipertanyakan oleh Puspa ini. Iya. Jadi ribetnya tuh di situ doang, nggak udah. Berarti apakah ini bisa, apakah ini cukup menjawab Mbak Puspa dalam hal Ya perputaran? harusnya lebih dari cukup. Kalau dia kan tidak ada yang salah, Iya. Oke. harusnya lebih dari cukup untuk meyakinkan dia. Gitu. Kan tidak yakin mulu dengan si Mas Iban, karena tingkah laku Mas Iban ya biasa aja. Sudah kita makanlah, berhentilah emosi. Yang lagi ngamuk, paning. Oke, begitu Mbak Astri. Ya. Jadi kalau watak kita api kan harus ketemu air. Kan gitu. Kalau sama-sama air hanyut, sama-sama api kebakar. Jadi keberadaan si Iban ini di luar apa yang dirasakan, di luar di luar apa yang dirasakan, menetralisir. Kan misalkan dia ngoceh, nah lo ketawa aja sampai capek sendiri, begitu ya Mas Iban ya. Jawab Mas. Iya lagi. Iya lagi. Pakai mic Mas. Iya lagi. Oke. Artinya dia terima apa adanya.
Nah sayangnya perempuan tuh selalu kayak butuh dengan yang antusias, yang dramatis gitu. Makanya lebih banyak perempuan terbohongi. Karena kan antusias dan dramatis itu bisa dibuat-buat. Itu kayak kita acting gitu. Nah dia nggak bisa acting. Karena orang kayak gini ini, dia tuh nggak banyak omong. Senang di situ, nggak senang pergi. Itu aja. Simple. Nah sementara bertemu dengan kepribadian yang drama, udah mempersiapkan sesuatu yang besar kan, di dalam pikirannya itu nanti gini-gini, ketemulah Mas Iban, makasih. Nggak Mas, aku mewakili aja. Ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada ya? Ini siapa? Sebenarnya kan tadi kan karena apa tadi ya? Apa sih tadi? Respon gitu-gitulah. Reaksi. Itu tuh kalau aku benerin gitu nggak apa-apa nggak kan? Nggak usah, itu bukan dirimu, malah jadi dibuat-buat. Iya. Itu dibuat-buat, dirimu bukan begitu, jadi lucu. Nah ujungnya nanti lo berbohong mulu. Berkata tidak atau iya itu kata lain dari kejujuran. Dan itu akan membebanimu karena lo buat-buat, bukan dirimu. Malah capek sendiri nanti. Capek sendiri karena lo kan nggak kayak gitu. Menyenangkan pasangan itu bukan dengan berubah, tapi menyenangkan pasangan itu dengan jadi diri sendiri. Tinggal dia mau terima apa enggak. Ya lo begini, udah. Yang penting hatimu tulus, sungguh-sungguh. Kan gitu. Nanti lo akhirnya beli beli bunga, jadi lucu. Tergelitik. Nanti lo belum beli udah ketawa dulu. Benar nggak? Padahal niatmu tuh ingin menyenangkan, tapi lo lucu lah. Kan orang kayak dia ini, aku di sini ya karena suka, kalau nggak suka aku pergi. Mau bukti lagi, mungkin bunga apa sih? Jadi ribet gitu. Tapi kalau untuk sisi perempuan yang drama tadi, karena kan juga pasti relate juga, nggak mungkin cuma Mbak Puspa nih yang ngerasain gitu kan. Bagaimana cara mengelola itu Mas Puspa? Apa? Cara mengelola supaya nggak terlalu berlebihan lah dalam berdrama dan bisa menerima. Drama itu muncul kan karena dia tidak percaya. Kalau dia percaya malah ya menjadi ya namanya kita berdua ini akan melangkah, akan bersama, akan ke tujuan kalau saling percaya. Butuh pembuktian itu kan karena nggak percaya, bukan karena itu kebutuhan. Semakin orang mengobservasi Tuhan, semakin menunjukkan bahwa dia tidak percaya Tuhan. Kan aku bilang, jangan pernah melihat dan mendengar dengan mata dan telingamu, tapi dengan hatimu, rasakanlah. Kalau lo nyaman, jalani. Udah, selesai. Nah hatinya nyaman bersamamu, tapi otaknya yang bekerja. Tapi kan secara tapak biasa aja, anu. Nah itu tadi kan bahasa kasarnya ganti pacar yang bisa berdrama. Tapi kan hatinya nggak nyaman, nah gimana? Aku ngeliat mereka berdua ini enak, nggak heboh gitu. Nggak ribut di dalam situ. Oh iya. Nggak ribut, ya gitu aja. Ada kan yang ribut udah kayak sinetron Korea. Ya. Tinggal ini yang mesti. Ya. Oke. Monggo Mbak Puspa kalau ada yang mau ditanya. Iya.
Gak apa-apa, silakan. Sebenarnya kan sebenarnya tuh aku tahu aku karakternya seperti apa. Aku tuh sadar banget kalau emosiku tuh uncontrol. Jadi tapi aku tetap berusaha buat rilis, buat healing gitu. Cuman ada fase dimana otak tuh berisik, terlalu ruwet gitu loh. Kayak gitu. Jadi apa ya, aku ribut sama Iban, tapi setelah itu aku kayak nyesel gitu loh, kenapa hal ini malah tak ributin sama Iban gitu loh, padahal dia bukan orang yang salah di faktor itu gitu. Ya karena kamu penakut. Kalau kau kesal dengan Astri, marahlah dengan Astri. Kalau kau kesal dengan Mas Doris, marahlah dengan Mas Doris. Siapa yang salah, siapa yang dimarahin? Aneh. Aneh. Apapun cerita pahit hidupmu, itu urusanmu sebelum kenal dia. Jangan dibawa. Kenapa orang bertengkar dalam sebuah hubungan itu mau bawa cerita hidupnya? Yang dijadikan alasan, aku begini karena dulu. Ya urusin dengan yang menyakitimu. Jangan jadi korban yang itu tidak bertanggung jawab namanya. Kalau aku sakit hati oleh Astri, pantas nggak lo maki-maki? Lebih baik aku pakai Astri. Kalau nggak tahu tentang sejarahku, tapi aku melibatkanmu di persoalanku, aneh. Terus yang lo cari apa? Tahu nggak? Sudah ketemu hatimu yang nyaman, tapi lo ribetin dengan hal-hal yang sudah dialami, yang sudah dijalani. Hidup itu ke depan. Apa yang lo alami saat ini ke depan. Yang sudah ya sudah. Karena kita ini pengecut. Aku punya istri. Tidak usah bersamaku kalau lo bawa cerita hidupku. Karena semua orang punya cerita. Tidak lo aja. Tapi kalau lo percaya sama gue dari sekarang ke depan, kalau lo masih dendam dengan hidupmu yang dulu, cari orangnya. Bunuh bila perlu. Jangan lo korbankan yang tidak bersalah. Jangan lo korbankan yang tulus. Aku udah nyaman hatimu, menerimamu apa adanya. Tapi hal-hal yang seharusnya tidak mengganggu hubunganmu, kan gitu. Aku tidak akan mau dimengerti oleh Astri hanya karena pengalamanku, itu sejarahku sebelum kenal dia. Dan setiap kita punya sejarah. Aku pernah ditanya soal istri, emang percaya dengan aku? Memang tahu siapa aku? Apapun cerita hidupmu, itu sebelum kenal gue. Yang sekarang ini ke depan. Nah kita ini mengorbankan orang yang benar-benar hanya karena apa yang kita alami. Nah terus yang lo cari apa? Menghilangkan apa yang lo pikirkan tidak bisa, membuat dia pergi tidak mau. Terus yang lo cari apa? Kita ini kan suka goblok sendiri hanya karena pikiran. Kalau pikiran kita ini benar, gak ada manusia itu punya masalah. Mereka kan gitu. Ini sungguh-sungguh dengan. Tapi karena sejarah hidupmu, misalkan, atau misalkan sebaliknya, karena sejarah hidupnya yang sakit, yang kecewa, yang pusing, lalu jadi korban. Apa urusannya? Kesal dengan siapa, marah dengan siapa? Kalau memang kesal dengan seseorang, ya seseorangnya itu datang.
Jangan yang tidak tahu cerita hidup kita jadi korban. Kalau aku di posisi itu, putuskan cewek begitu, goblok loh. Aku tidak tahu cerita hidupmu. Aku datang dengan senang hati. Mau bawa, membebaniku dengan cerita hidup. Tapi semua orang punya sejarah, nggak bisa dibahas lah. Entah sejarah yang menyenangkan atau tidak, sudah jelas. Kalau menurutmu cerita hidupmu menyedihkan, kenapa sih lo nggak berubah? Kan gitu. Nah, banyak hubungan itu hancur hanya karena sejarahnya sebelum kenal orang itu. Kan gitu. Secinta-cintanya aku sama Astri ini misalkan, terus aku putus, terus aku ketemu lo, gak akan ku ingat seumur hidupku Astri, gak akan ku bandingkan, gak akan ku jadikan alasan, karena itu ceritaku dengan Astri. Sekarang aku dengan lo, karena nanti ujung-ujungnya lo jadi korbanku, ngerti gak? Padahal lo tidak tahu menahu. Aku marah, aku kesal, minta dimengerti, tahu nggak aku begini nih. Nah begitu. Maksudku kenapa aku ngomong begini keras? Jangan korbankan hubunganmu yang sudah baik. Jangan korbankan hatimu yang sudah nyaman hanya karena cerita segala macam itu. Apapun alasan. Kenapa kita ini tidak maju-maju? Karena kita selalu mengingat yang sudah. Namanya juga sudah. Sama aja, dulu aku tuh kaya. Dulu. Yang kita harus pikirkan tuh dari sekarang ke depan. Dulu mah, semua orang punya cerita dulu. Dulu aku nih di TV, tahu nggak? Dulu, udah berapa tahun. Apa yang aku banggakan? Kenapa gue ngomong begini? Jangan sampai hubunganmu ini jadi nggak benar hanya karena pikiranmu, hanya karena apa yang lo renungkan. Manusia paling jahat itu menumpahkan seluruh kekesalannya kepada yang tidak tahu menahu. Tumpahkanlah dengan siapa yang, misalkan aku kesal sama Mas Doris, aku tidak boleh marah sama Astri. Aku harus datang ke Mas Doris. Itu gentle namanya. Nah, pacarmu ini polos saja dengannya, senang hati di kondisi apapun. Nah, lo ribet, apa yang lo ribetkan? Takutnya apa? Karena dulu apa sih? Gitu. Lo sayang banget sama dia, dia pun begitu. Cuma karena di kepala, ujungnya nanti minta maaf ya, sesungguhnya aku tuh nggak mau marah, tapi tahu nggak apa sih? Paham kan? Supaya jangan terkorban hubunganmu yang sudah baik-baik aja, yang sudah senang. Itu tujuan gue. Lihatlah dari komunikasi musik itu, kalau aku nyanyi aku kayak orang paling kaya kan, kayak paling keren. Padahal kalau aku mau cerita banyak masalah. Haruskah kukorbankan acara itu hanya karena masalahku? Yang di acara ini tidak tahu menahu bahwa aku lagi punya masalah. Nah sama aja kan. Yang lo pikirkan akhirnya lo marahin, akhirnya lo sensitif, akhirnya lo gak percaya. Jangan jadi ragu dengan orang yang baru atau yang baru kau kenal
Atau jangan jadi ragu dengan orang yang kau cintai hanya karena cerita hidupmu. Kenapa uncontrol? Tidak bisa dikontrol. Karena lo mengingat-ingat yang sudah-sudah. Lo lupa dengan apa yang lo jalanin saat itu. Jadi lo hidup di dunia halusinasi. Yang nyata di depanmu, yang sayang dengan kamu, yang menghargaimu. Nah terus kalau yang lo pikirin itu baik-baik aja, mau ngapain? Apa hasil dari itu semua? Coba jawab. Gak bisa jawab kan? Karena itu hanya di pikiran. Nah, jadi intinya jalanilah. Apapun kepahitan hidupmu, tutup. Ya, sayang banget ya Bu. Cila. Iya, iya. Mission complete. Dia ini kadang-kadang jauh di lubuk hatinya ini kebingungan gimana cara ngadapinya, harus pakai apa. Ya karena dia nggak tahu menahu misalnya tuh. Tonton bom, apa sih? Analoginya seperti itu. Nah, habis itu dia pengen dimengerti. Ya yang bikinnya yang ingin dimengerti. Kamu tuh tahu nggak aku tuh dulu, nah selalu gitu kita nih. Tapi yang tidak disadari perempuan dan laki-laki, ketika kita mau bawa cerita hidup kita yang sebelum kita kenal yang baru, itu tanpa sadar kita menyakitinya. Aku pacaran dengan apa Astri. Terus aku mengalami hal pahit. Terus mengenal. Dan aku selalu ceritakan hal pahit itu. Atau jadi alasanku untuk marah ke lo. Lama-lama lo sakit hati. Apa gunanya aku? Kalau tidak menyenangkanmu, mending tidak usah bersamaku. Paham? Saya rasa kamu cerdas, jadi ngerti lah omongan. Iya. Sama. Luar biasa. Keren banget. Bagaimana? Ya iya. Aku begini tanpa bermaksud bandingkan, bukan soal itu, tapi hidupmu bersama dia. Mau dia bagus, mau dia jelek, kedepannya faktanya sama dia. Dia pun hidupnya sama lo. Yang sudah terjadi ya sudah. Makanya gara-gara apa sang mantan, ada lagu apa mantan terindah, mantan kok terindah. Kalau indah gak jadi mantan. Kan aneh-aneh kita manusia nih. Paham gak sih? Iya. Indah kok jadi mantan. Jalanilah apa yang di depan matamu. Jangan ingat yang sudah engkau jalani. Gitu aja. Oke, tepuk tangan dulu. Karena fokus persoalannya di situ. Oh iya. Takutnya, untungnya dia tuh dengan senang hati Iya. sama Bos Panik. Kalau dia sensi, udah lama putus. Ya sampai kebingungan harus gimana meyakini. Apa gue mesti halo-halo. Nah dia ini dengan bangga seakan-akan ya aku begini nih kalau apa sih. Dan itu menjadi senjata. Kalau aku tidak ngalam-ngalam ini tentunya itu temanku Asma pernah aku ngomong, kalau kau kesal dengan A, jangan marah dengan si B, karena dia tidak tahu menahu. Marahin si A. Jangan korbankan orang yang benar-benar kepadamu hanya karena apa yang kau alami. Begitu aja Mas Doris. Baik. Oke. Semoga kalian selalu bersama dimanapun berada, dan aku berharap dirimu berubah. Amin. Yang ngamin cowok ya.
Iya. Datangnya sampean ke cinta dan rumah tangga untuk mewakili hatimu bercerita ke dia. Yoi. Itu aja. Ya, Baik. oke. Case close. Case close. Iya. Ya. Gitu ya. Kalau mau nangis nanti aja. Ini ada. Padahal tadi mau ngomong itu tadi aku. Oke, Ya terima karena gini, satu lagi, nanti capek sendiri, nyesal sendiri pula. Semakin hari jadi semakin takut, takutnya nanti dia belum. Nah gitu. Mending kalau marah betulan. Nanti beban sendiri. Dan itu akan mempengaruhi apa yang dikerjakan oleh Mbak Puspa juga ya. Ya iyalah, pokoknya intinya jalani yang di depan matamu. Jangan ingat yang sudah engkau alami. Dan jangan jadikan alasan keburukan dirimu saat ini hanya karena apa yang engkau alami. Lo mau percaya atau tidak terserah, tapi dia tulus terhadap lo. Kau. Kalau besok pun menikah dia mau. Nah lo nya yang mempertanyakan terus tuh. Hanya karena apa yang kau alami. Itu tidak fair namanya. Tapi kalau kau menemukan keburukan di dia, nah baru kau ragu. Baru pantas kau ragu. Baru pantas kau minta putus. Menurutku selama ini dia hanya jadi korban kekesalanmu dari apa yang lo alami. Itu tidak fair namanya. Tapi marahlah kepada orang yang memang membuatmu tak nyaman. Terpaksa gua ngomong begitu. Supaya jadi baik-baik saja gitu. Ya. Mohon maaf atas apa yang gua omongin ini. Aman. Semoga saja jadi obat cinta dan rumah tangga. Amin. Oke. Oke, Mas Bro. Terima kasih, Mas Bro. Gak usah baca orang. Sampai. Menguras. Terima kasih Mas Iban. Terima kasih Mbak Puspa. Tepuk tangan untuk Mas Iban dan Mbak Puspa. Hey. Yes. Ya.